Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia kami dengan judul Deteksi Tingkat Kebisingan pada Perpustakaan Telkom Berbasis IoT. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Diatu Kolbi Syamsur. Yang kedua, Jundi Baihaqi. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai moderator, Nanda Yudia Nurfadila. Yang pertama akan dijelaskan oleh Diatu Kolbi Syamsur. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana pertama itu adalah ada Internet of Things, yaitu suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Kemudian, ada cara kerja Internet of Things atau IoT, yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi dari sebuah algoritma bahasa pemrograman yang telah kita susun, di mana pada setiap argumen yang terbentuk tersebut akan menghasilkan sebuah interaksi atau mentransferkan sebuah data tanpa perlu hubungan dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya. Selanjutnya, kemudian terdapat perpustakaan, yaitu suatu tempat yang digunakan sebagai ruang belajar dan membaca, sehingga diperlukan tempat yang nyaman dari gangguan-gangguan yang ada di ruangan perpustakaan. Kebisingan pada perpustakaan masih sering terjadi, terutama berasal dari pengunjung itu sendiri. Petugas perpustakaan sudah melakukan upaya untuk mengatasi hal demikian, antara lain dengan memperingatkan pengunjung yang membuat kebisingan tersebut. Akan tetapi, petugas perpustakaan pun tentu tidak selalu dapat memperingatkan atau mengontrol keadaan karena keterbatasan tenaga dan lainnya. Selanjutnya, kemudian terdapat masalah di mana pada batasan masalah ini difokuskan pada pengembangan sistem pendeteksi kebisingan berbasis IoT atau Internet of Things. Karena penelitian ini bertujuan untuk merancang alat yang secara spesifik dapat mendeteksi, memantau, dan memberikan peringatan terhadap tingkat kebisingan di perpustakaan dengan menggunakan sensor suara dan indikator LED. Pembatasan ini diperlukan agar mengembangkan sistem dapat lebih terarah dan fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan perpustakaan yang kondusif dan nyaman dengan memanfaatkan teknologi IoT secara efektif. Selanjutnya, kemudian terdapat tujuan di mana pertama, kita merancang alat pendeteksi kebisingan pada perpustakaan. Kedua, memahami konsep cara kerja alat deteksi kebisingan. Dan terakhir, memahami cara penggunaan dan program Internet of Things atau IoT. Baik, terima kasih. Itu saja. Saya akan kembali mengoperasikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Diatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jundi Baihaqi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan manfaat. Yang pertama, mendorong kepatuhan pengunjung, yaitu indikator dan notifikasi dapat memberikan peringatan langsung kepada pengunjung, mendorong pengunjung untuk menjaga ketenangan tanpa intervensi dari tugas pengunjung. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pengunjung, yaitu membantu menjaga suasana tenang di perpustakaan sehingga pengunjung dapat berkonsentrasi dengan baik dalam membaca dan belajar. Yang ketiga, efisiensi operasional. Sistem mengurangi kebutuhan intervensi manual oleh petugas, sehingga mereka bisa fokus pada tugas lain tanpa harus terus terus memantau kebisingan. Yang keempat, peningkatan kepuasan pengunjung, yaitu dengan lingkungan yang kondusif, pengunjung akan merasa lebih nyaman dan puas dan akan senang belajar di perpustakaan. Selanjutnya, perpustakaan. Menurut Sutarno NS 2006-11 dijelaskan bahwa perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku, koleksi,
yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Yang kedua, menurut Lasa 2007-12, perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. Yang ketiga, menurut Solistio Basuki 1991, menegaskan perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya pembaca bukan untuk dijual. Selanjutnya, kebisingan. Menurut Sucipto tahun 2014 dijelaskan bahwa kebisingan adalah segala bunyi yang tidak dikehendaki keberadaannya yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang atau bahkan populasi. Selain itu, kebisingan adalah semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan. Internet of Things. Menurut Kevin Aston tahun 2009 dijelaskan bahwa IoT berdasarkan pernyataannya adalah alat dengan dukungan kemampuan internet, di mana alat IoT tersebut memiliki potensi untuk mengubah sebuah dunia. Yang kedua, menurut Casagras dijelaskan bahwa IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, di mana mereka menggabungkan benda berupa fisik dan virtual melalui kemampuan eksploitasi rekaman serta komunikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu kendala. Jadi kendala yang pertama itu ada gangguan teknis dan biaya, di mana pemasangan perangkat IoT membutuhkan biaya dan perawatan berkala untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Lalu kendala yang kedua itu ada keamanan data yang rentan, di mana data yang dikirim melalui jaringan IoT rentan terhadap risiko keamanan seperti kebocoran data atau serangan cyber. Lalu kendala yang ketiga itu ada gangguan sinyal atau konektivitas, di mana sistem IoT memerlukan konektivitas internet yang stabil. Gangguan jaringan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pengiriman notifikasi. Selanjutnya, yang keempat itu berpotensi alarm palsu, di mana suara keras yang tidak terkait kebisingan umum dapat memicu alarm yang berpotensi mengganggu suasana tenang perpustakaan. Selanjutnya, kita memasuki ke solusi. Jadi, solusi yang pertama itu memperkuat keamanan cyber, yaitu kita menggunakan enkripsi dan metode autentikasi untuk melindungi data dari ancaman cyber. Lalu solusi yang kedua itu redundansi jaringan dan sumber daya, yaitu kita memiliki konektivitas cadangan seperti jaringan seluler atau WiFi tambahan agar sistem tetap berjalan meski ada gangguan pada jaringan utama. Lalu solusi yang ketiga itu filter suara, di mana kita integrasikan sistem dengan algoritma yang dapat membedakan antara kebisingan yang mengganggu dan suara lain yang tidak relevan untuk mengurangi alarm palsu. Oke, baik. Selanjutnya akan baik. Di sini saya akan menjelaskan simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan, berdasarkan analisis yang telah
dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa simpulan pendeteksi kebisingan berbasis IoT yang dirancang di perpustakaan Telkom mampu memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kebisingan. Sistem ini dapat merespon kebisingan dengan cepat, menjaga suasana yang tenang, tetap kondusif, dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Implementasi teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan, tetapi bisa membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kebisingan. Selanjutnya, ada saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya agar bisa lebih mendalami dan memperluas penggunaan IoT dalam mendeteksi kebisingan ini. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi sistem kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis pola kebisingan, mengembangkan metode yang lebih efektif, dan melakukan studi observasi dikarenakan kelompok kami melakukan penelitian dengan studi pustaka. Selanjutnya ada daftar pustaka. Penulis pertama yaitu Sikala tahun 2023. Rancangan bangunan sistem monitoring kebisingan. Penulis kedua Syaifa tahun 2022 dengan judul Rancangan Bangunan Alat Pendeteksi Kebisingan di Perpustakaan Berbasis Microcontroller ESP32 Notifikasi WhatsApp. Penulis ketiga ada Arif Dwi Hidayat, Catur Budi Waluyo, tahun 2019, pendeteksi tingkat kebisingan berbasis Internet of Things sebagai media kontrol kenyamanan ruang perpustakaan. Sekian dari kelompok 23, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.